Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, kita akan belajar prakarya membahas penjernihan air. Sumber daya air. Sumber daya air berasal dari bumi yang biasa kalian gunakan sehari-hari dan tergolong sumber daya alam yang dapat diperbarui. Secara umum, sumber daya air dapat dibedakan menjadi dua, yaitu air permukaan dan air tanah. Air permukaan berupa danau. Ini bisa kalian lihat gambarnya. Air permukaan ini berupa danau dan sungai. Sungai merupakan air permukaan yang persediaannya tidak terbatas di bumi. Air tanah. Yang kedua, di sini air tanah merupakan jenis air tawar yang terdapat di dalam tanah. Kemudian air tanah ini ada dua jenis, ada air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal merupakan jenis air tanah yang dapat ditemukan pada lapisan dalam tanah, tidak jauh dari permukaan tanah. Sedangkan air tanah dalam merupakan jenis air tanah yang berada pada lapisan tanah jauh ke dalam. Air tanah dalam diperoleh dengan cara mengebor dan dapat dialirkan langsung ke rumah-rumah atau sumur-sumur. Air bersih adalah air yang tidak mengandung kotoran, tidak berbau, tidak tercemar. Tidak berbau dan tidak tercemar dan tidak mengandung bakteri atau kuman. Syarat fisik pada air bersih adalah kondisi air yang dapat dilihat dengan panca indera, baik penglihatan, penciuman, maupun indera perasa. Syarat kimia air bersih adalah kondisi air yang menyangkut kadar atau kandungan zat kimia dalam air. Syarat biologi untuk air bersih. Syarat biologi air bersih adalah kondisi air yang menyangkut kandungan mikroorganisme atau zat renik dalam air. Penjernihan air merupakan usaha untuk mengubah air kotor menjadi air bersih. Proses penjernihan air ini biasanya dilakukan untuk menyisihkan sebanyak mungkin zat pengotor yang ada di dalam air. Penjernihan air secara alami. Yang pertama, dengan biji kelor atau bahasa latinnya Moringa oleifera. Penjernihan dengan cara ini sangat mudah dilakukan, apalagi untuk daerah yang banyak ditumbuhi tanaman kelor. Bahan utama yang digunakan adalah biji kelor yang sudah tua dan kering. Penjernihan air dari bahan alami secara sederhana dapat dilakukan dengan memanfaatkan alat dan bahan yang sederhana pula. Di sini bisa kalian baca juga alat dan bahan yang digunakan, yaitu 2 buah drum, ijuk, pipa PVC berdiameter 0,75 inch, keran air, arang, kerikil, pecahan batu bata, gergaji, cangkul, parang, besi, bor, kuas, dan ember. Yang kedua, penjernihan air secara kimia biasanya dilakukan untuk menghilangkan partikel yang tidak mudah mengendap seperti koloid, logam berat, senyawa fosfor, dan zat organik beracun. Penjernihan air secara fisika yang pertama yaitu filtrasi atau penyaringan. Merupakan suatu proses dalam menjernihkan air yang dilakukan dengan memisahkan partikel tersuspensi sebanyak mungkin agar tidak mengganggu proses berikutnya. Penjernihan air secara fisika yang kedua, flotasi atau pengapungan, merupakan proses penjernihan air
yang biasanya digunakan pada zat atau bahan-bahan yang mengapung seperti minyak, lemak, maupun zat lain. Penjernihan air secara fisika yang berikutnya yaitu adsorpsi. Proses ini atau disebut juga penyerapan merupakan proses pemisahan zat terlarut di dalam air dengan menambahkan adsorben. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih anak-anak kelas 8 yang telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.